Oke, oke. Ya, nanti seperti biasa ya. Absennya mungkin saya akan kirimkan lagi melalui link ya. Nanti kamu bisa langsung klik aja gitu ya dengan memasukkan keywordnya seperti itu. Jadi nanti langsung mengisi absen. Dan nanti absen kalian juga saya akan tambahkan di sini ya. Karena ini baru juga ada. Jadi dari sekarang nanti per kelas itu akan dimasukkan ke buku ini untuk absen yang ada di sekolah. Sedangkan ini absen yang ada di sekolah ini kan perlu bukti nantinya, dan buktinya itu melalui Google Form yang ada di saya. Jadi kalian menuliskan di kolom komentar itu nama kalian, nanti akan masuk ke dalam buku ini. Tapi kalau misalnya di buku ini ketika dicek ternyata di Google Formnya tidak ada, maka kemungkinan di buku ini itu akan dicoret namanya seperti itu. Jadi mohon untuk disinkronkan antara Google Meet atau Google Form absensi melalui online dan juga absensi melalui kolom komentar, sehingga nanti akan tercatat di buku ini. Terima kasih. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam materi ya. Tapi sebelumnya saya mau tes dulu ini uh, ke kalian semua ya. Apakah kalian semua sudah sarapan untuk hari ini? Pagi Belum, ini Pak. sudah sarapan? Belum. Silahkan Belum, Pak. sambil Pak. kamu. Baru bangun, Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Sambil kamu sekarang ngambil bawa Belum, Pak. makanan, nggak apa-apa ya. Kamu sambil membawa makanan sekarang di samping kamu sambil mendengarkan di speaker saja. Ya, jadi kalau ada pertanyaan kamu langsung bisa untuk komunikasi bersama saya seperti itu. Ya, nggak apa-apa bawa makan, bawa minum di samping kamu biar rileks aja pembelajarannya jadi lebih nyaman, lebih enak. Tapi pastikan kamu juga tetap dalam kondisi yang fokus seperti itu ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, kita langsung lanjut lagi ya. Kemarin sampai mana, ada yang masih ingat nggak materi kita? Bendik starter, Pak. Bendik starter. Bendik ya. Oke, bendik. Sebentar. Saya buka dulu materinya ya. Ini akan saya buka dulu materinya biar nanti. Mau ada tugas nggak setelah pembelajaran? Mau ada tugas setelah pembelajaran? Mau ada atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Nah, mau ada atau tidak? Ayo, silahkan dijawab. Jangan, Pak. Jangan. Kenapa? Jangan belum, Pak. Belum. Satu pertemuan lagi Jangan ya. dulu. Satu pertemuan lagi ya. Ini kan pertemuan terakhir nih kayaknya untuk materi apa? Sistem starter ya. Kayaknya sih. Nanti saya coba cek dulu aja. Karena di sini ada beberapa yang mungkin harus disampaikan ya. Sebentar saya buka dulu itu di silabus kelas 3 ya. Silabus kelas 3 di sini saya tambahkan dulu sebentar. Ini
window capture device. Oke, sebentar ya. Saya akan munculkan dulu share screen-nya ke kalian semua ya. Di bagian jendela, lalu silabusnya kita buka. Oke, sudah terlihat share screen-nya? Belum terlihat ya? Sudah terlihat share screen saya? Udah, Pak. Oke ya, kita scroll dulu ke bawah ya. Berarti ini pertemuan yang ketiga ya, betul ya? Nah kan di sini kan ada perawatan berkala dari sistem starter ya, yang kedua ini. Berarti kan kita harus menyelesaikan untuk perawatan berkala dari sistem starter, karena setelah itu nanti kita akan masuk ke materi daripada sistem pengisian. Di kelas 2 mungkin sudah sedikit diinformasikan ya terkait dengan bagaimana sih sistem pengisian itu bekerja dan mungkin komponen apa aja sih yang ada pada sistem pengisian. Nah, nanti di sistem starter ini mungkin setelah pertemuan ini akan ada beberapa tugas. Misalnya tugasnya adalah kalian membuat laporan ya. Membuat laporan misalnya terkait dengan pembelajaran pada sistem starter, ataupun kalian membuat laporan terkait dengan bagaimana membuat rangkaian ya, rangkaian pada sistem starter. Saya rasa udah nggak aneh ya, rangkaian pada sistem starter, betul nggak? Kalian bisa kan membuat rangkaian sistem starter? Halo? Pak, gambarnya kurang jelas, Pak. Gambarnya tidak terlihat. Kurang jelas, Pak, bukan tidak terlihat, Pak. Oh gitu, mungkin kurang di zoom kali ya. Coba akan saya zoom aja lebih dekat. Nah sekarang kelihatan nggak yang saya blok ini nih? Kelihatan, Pak, kelihatan. Nah sekarang terlihat ya. Di situ saya ada tulisan yang pertama adalah dasar perawatan dari sistem starter. Kita sudah mempelajari itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk yang itu. Terus kemarin kita baru masuk ke perawatan berkala sistem starter. Nah, perawatan berkala sistem starter kita belum menyelesaikan secara full atau secara penuh, sehingga kita harus menyelesaikannya pada pertemuan kali ini. Dan setelah itu nanti kita akan masuk ke sistem pengisian ya. Setelah itu kita masuk ke dalam sistem pengisian, mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk melanjutkan ke sistem pengisian. Kenapa? Karena di sistem pengisian ini tidak terlalu panjang lebar sih, karena di kelas 3 itu kamu mengulas pelajaran lagi kelas 2, lalu masuk lagi ke kelas 3, itu masuk ke perawatannya, bagaimana sih cara memperbaiki, bagaimana sih kendala-kendala yang ada pada masing-masing sistem tersebut, baik sistem starter, baik sistem pengisian, baik sistem kelistrikan, itu mulai dari penerangan, lampu sen, lampu rem, klakson, dan lain sebagainya. Itu semua akan dibahas. Makanya di sini dasarnya perawatan dasar akan seperti itu terus sampai dengan pertemuan kita selesai di semester 2. Seperti itu. Oke, ini saya stop sharing dulu ya. Saya stop sharing dulu, kita langsung aja masuk ke materinya. Di sini saya close dulu. Oke, sudah ya. Sekarang saya share lagi screen-nya. Terus saya masuk ke dalam tab dan di sini ada kelistrikan. Oke, di sini akan saya turunkan ya. Scrollnya saya masih menggunakan ebook yang sama
seperti yang kemarin, belum saya rubah. Peristilahan atau glosari itu adalah dasar yang sudah kita pelajari. Deskripsi ini tidak kita pelajari karena ini tugas-tugas ya. Nah, di sini ada tugas akhir nih dari pertemuan sistem starter. Yang pertama itu adalah memeriksa, merawat, dan memperbaiki sistem starter elektrik sepeda motor. Yang kedua adalah memeriksa dan merawat, memperbaiki sistem starter manual sepeda motor. Nah, tujuan akhirnya adalah kamu bisa melakukan perbaikan, baik itu starter elektrik maupun starter konvensional. Jadi dari dua starter itu kamu harusnya sudah paham yang mana sih starter elektrik, yang mana sih starter konvensional atau yang disebut dengan sistem starter manual. Nah, seperti itu. Ini sudah kita bahas. Nah, ini yang disebut dengan skema atau rangkaian ya. Kamu bisa lihat. Nah, ini yang disebut dengan skema atau rangkaian. Yang mana rangkaian ini yang kemungkinan nanti akan diberikan tugas. Jadi silahkan di screenshot aja ya. Di screenshot oleh kalian. Di situ ada keterangan-keterangan ya. Ini saya akan zoom lagi biar lebih dekat. Biar nanti ketika kamu menggambar itu terlihat ya. Di situ ada beberapa bagian ya. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu sudah diberikan secara urutan ya. Jadi kamu bisa mengikuti bagaimana cara pembuatannya. Yang pertama mulai dari baterai, terus dari baterai bisa langsung masuk ke relay starter, ataupun dari baterai langsung keluar masuk ke dalam sikring, kunci kontak gitu ya. Di sini sudah ada nomor-nomornya dan juga ada kode warna, yaitu BL black, BU adalah blue. Jadi BU itu ada dua sih sebenarnya, ada yang BU, ada juga LB. Nah, LB itu adalah light blue. Light blue artinya adalah biru muda, sedangkan BU ini sepertinya biru tua gitu. W adalah white, Y adalah yellow, R adalah red, dan G adalah green. Nah, ini adalah skema rangkaian dari sistem kelistrikan pada motor starter atau electric starter. Lalu bagaimana dengan konvensional? Konvensional itu tidak ada ya. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada rangkaian bentuknya seperti ini. Mereka itu berupa mekanisme kerja atau mekanisme gerak dari komponen-komponen atau gear yang ada pada engine ya, atau mesin seperti itu. Ya, terus kemarin tuh sampai bendik ya. Bendik itu berarti di mana bendik ya? Benar kemarin sampai bendik? Atau kemarin sampai mana, ada yang ingat nggak? Pak sampai Saya lupa yang kemarin. gear teh Pak, yang Oh, yang penggunaan mekanisme rantai Ya, rantai. yang Iya, rantai, iya. Pak. ya rantai Pak, yang Oke, rantai. oke, mohon maaf nih, saya sedikit lupa soalnya ya. Ini berarti ya. Nah iya Pak itu Pak. Iya, Pak. Oke, siap. Berarti kita masuk dulu ke materi ya. Nah, jadi gini. Jadi di sistem starter itu ada beberapa mekanisme ya. Mekanismenya diantaranya adalah yang pertama dengan mekanisme penghubung menggunakan sprocket atau rantai gerak. Nah, ini nih. Ya. Dan yang kedua ada yang menggunakan mekanisme menghubungkan antara roda, gigi, dan gear. Nah, di sini ada gambar nih. Ya. Di sini ada gambar, atau nanti di sini saya buka dulu web kelas Giro ya. Kemarin saya sempat posting juga sih sebenarnya biar nanti ketika nyari materi itu bisa langsung masuk ke sana. Nah, di sini nih penjelasan, pemeriksaan, perawatan, dan servis. Atau kamu bisa scroll ke bawah, nanti di sini ada latest post ya. Latest post. Nah, latest post ini artinya adalah post terakhir yang saya buat di blog ini gitu. Sedangkan kalau yang di atas-atas ini adalah yang disebut dengan slide. Ya, jadi kamu bisa langsung scroll ke bawah lalu masuk ke dalam sini. Nah, di sini ada penjelasan, mungkin saya akan zoom dulu. Oh, belum terlihat ya. Sorry, belum terlihat karena presentasinya harusnya tab-nya itu saya ganti. Kasih tahu ya kalau misalnya saya ngejelasin ternyata nggak sinkron ya. Biar enak. Ada terlihat?
Ada nggak Terlihat, Pak. maksudnya? Kasih Ada, tahu ya, Pak. nggak apa-apa, kasih tahu Udah, Pak, biar udah. saya jelas gitu. Nah, ini pembagian sistem starter, umumnya itu ada starter elektrik dan ada juga kickstarter seperti itu. Terus saya scroll lagi ke bawah, komponen dari sistem elektrik itu starter elektrik, ada baterai, ada kunci kontak, ada relay starter, saklar starter, dan juga motor starter. Nah, ini yang disebut dengan skema rangkaian dari sistem elektrik. Jadi gambarnya itu seperti ini. Bagaimana prinsip kerja ketika starter elektrik itu saat kunci kontak off? Kalau kunci kontak off, berarti starter elektrik sudah jelas sekali tidak akan berfungsi ya. Dia tidak akan bisa digunakan, walaupun kamu tekan tombol starternya sampai ribuan kali. Kenapa? Karena hubungan sumber tegangannya dalam rangkaian tersebut tidak ada, gitu ya. Lalu bagaimana ketika kunci kontak on? Nah, kunci kontak onnya ini di posisi apa dulu nih? Yang pertama kunci kontak on, tetapi tombol starter nggak ditekan. Ya, tetap aja dia nggak akan bisa nyala motor starternya, gitu ya. Tapi ketika kunci kontak on lalu starter ditekan, maka dia akan langsung melakukan kerja ya, yang mulai dari baterai masuk ke dalam sikring, sikring lanjut lagi ke kunci kontak, terus masuk kumparan relay starter, tombol starter, dan massa. Sebentar ya. Gimana sampai situ dulu, itu garis besarnya dulu ya, soalnya saya takutnya nggak kesampaian nih materi hari ini, tapi nanti saya akan share aja materi e-booknya ya. E-booknya mau saya share nggak? Share, Pak, share. Share ya? Iya, Oke, Pak. saya akan rubah dulu ini yang tadinya tampilannya khusus untuk saya aja, sekarang siapa saja bisa lihat ini. Saya share di ini ya, di kolom chat ya. Itu linknya untuk e-booknya, terus kamu kalau mau lihat ringkasan-ringkasannya itu langsung masuk ke web ini aja gitu di Kelas Hero. Nah, di sini itu ketika kunci kontak on ditekan, kunci kontak on diputar gitu ya, kunci kontak di posisi on, lalu kamu menekan tombol starter, maka kunci mekanisme kelistrikan akan langsung bekerja seperti itu. Bekerjanya seperti apa? Yaitu mengikuti rangkaian mulai dari baterai masuk ke dalam sikring, sikring teruskan ke kunci kontak, lalu ke kumparan relay starter atau yang disebut dengan bendik ya. Kemarin itu disebut dengan bendik atau relay starter atau magnetic switch ya. Dan juga tombol starter atau apa bahasa lainnya ya, starter switch ya, starter switch, lalu massa atau negatif. Jadi dari baterai positif, sikring positif, kunci kontak positif, kumparan relay positif, baterai, starter positif, tombol starternya masanya negatif. Yang mana di sini akan menyebabkan terjadinya kemagnetan pada kumparan relay starter sehingga menghubungkan arus utama starter dari baterai menuju ke motor starter. Motor starter ini bekerja dengan mengubah arus listrik dari baterai menjadi tenaga gerak putar. Ya, jadi yang tadinya energi listrik itu menjadi energi mekanis ya, atau gerak gitu. Kemudian memutarkan poros engkol di mesin untuk dapat menghidupkan mesin. Jelas ya? Ada yang tahu nggak kenapa harus menggerakkan poros engkol? Yo, ada yang tahu nggak alasannya kenapa harus menggerakkan poros engkol? Yo, Karena kan di situ terjadi ini Pak, terjadi apa sih? TMA TMB. Jadi kan yang buat memutar piston itu biar maju itunya Pak. Apa itu TMA TMB? Titik mati atas, titik mati bawah Pak. Iya, jadi kenapa biar terjadi kompresi gitu Pak? Nah, betul ya. Kenapa gitu kan harus memutarkan poros engkol gitu kan, karena agar gitu kan ya, agar terjadi sistem pembakaran. Nah, yang mana pembakaran sudah dijelaskan oleh Arif tadi. Jadi harus ada titik mati atas, harus ada titik mati bawah. Kalau nggak ada itu, maka mesin tidak dapat bekerja. Nah, itu adalah alasannya kenapa motor starter itu harus menggerakkan poros engkol. Sampai situ clear ya? Clear Pak. Oke. Mekanisme penggerak. Nah, ini mekanisme penggerak. Jadi tadi kita sudah bahas mekanisme penggerak itu
terakhir itu kita sudah jelaskan bahwa ada yang menggunakan rantai, ada juga yang menggunakan roda gigi atau gear. Nah, yang di sini, yang di gambar ini, sebentar baru ada yang join lagi. Ya, di gambar ini kita bisa lihat. Jadi di situ ada rantai yang menghubungkan langsung ya. Ini saya klik biar terlihat lebih besar. Mana tadi gambarnya ya? Nah, ini. Saya klik, tapi ini kalau di zoom kayaknya bakalan pecah. Jadi nanti kamu bisa aja langsung visit aja, dilihat di Class Hero postingannya. Nah, di sini itu sudah ada gambarnya ya. Sudah ada gambarnya, terus ada keterangannya, itu ada pelindung rantai, ada juga plat stopper ya, plat stopper atau sprocketnya. Nah, ini nih yang di tengah ini nih besi, jadi ada besi yang mana besi itu menahan dari si plat stoppernya ini ya, atau sprocket ya, sprocket bukan gear ya. Bedain antara gear dengan sprocket ya. Kalau gear itu dia lebih tebal, sedangkan sprocket itu dia tipis ya, seperti itu. Terus ini ada pembimbing rantai penggerak. Nah, si rantai ini itu dihubungkan dari motor starter ke poros engkol gitu, melalui sprocket tentunya ya, melalui sprocket. Jadi dia inovasi pertama itu seperti ini nih ya, dia itu langsung dihubungkan rantai ke rantai. Makanya kalau motor dulu seperti Supra X atau Supra Fit ya, yang terdahulu, dia ketika starternya ditekan itu bunyinya seperti rantai gitu ya, bunyi starternya seperti rantai. Kenapa? Ketika kita bongkar pada bagian magnetnya ya, atau bagian alternatornya nih, blok alternator, ketika kita buka ternyata adalah isinya rantai betul. Nah, di sini itu akan ada kemungkinan yang namanya terjadi apa namanya ya, aus gitu, aus atau loss ya. Jadi ketika di starternya ditekan, ini akan kemungkinan lepas, bisa aja. Kenapa? Karena di sini penyangganya atau pelindungnya ini kemungkinan dia sering bergesek karena dia bahannya adalah plastik ya, dia bahannya adalah plastik gitu. Jadi keseringan tergesek dia akan semakin aus. Kalau semakin aus, maka kekencangan dari rantai yang standarnya ini dia akan cenderung lebih longgar, sehingga kamu ketika menekan tombol starter dia akan berisik ataupun loss, bisa lepas gitu. Nah, ini kekurangan yang dimiliki oleh si rantai atau mekanisme penghubung sistem starter. Makanya dirubah mekanisme ini tuh ya, digantikan dengan yang kemarin yang di Satria itu, ataupun yang di Karisma atau di Honda Beat ya. Ketika kamu bongkar CVT, kamu bisa lihat di situ ya, itu ada bagian yang mana bagiannya itu bukan rantai melainkan adalah gear. Jadi motor starter, terus gear, barulah di bawahnya itu ketemu dengan yang kalau yang di sini namanya sprocket gitu ya. Nah, itu lebih bagus mana sih Pak sebenarnya antara itu, antara rantai dengan yang sprocket? Namanya inovasi, berarti yang terbaru itu pasti yang lebih baik. Tetap saja namanya inovasi itu akan selalu berubah, karena apa? Mencari terus yang terbaik kan gitu ya. Nah, jadi yang sekarang itu kan digantikan dengan yang ACG. Nanti mungkin kita akan pelajari yang ACG ya. Kita lihat juga waktunya seperti apa, karena ini kita sampai 8.40 doang, tinggal 6 menit doang ini. Makanya saya bingung nih gimana nih. Ya, ini adalah gambarannya. Nah, disinilah kenapa ketika motor bekerja ya atau motor berjalan gitu ya, kamu menekan tombol starter itu suaranya itu nggak terdengar gitu ya, tidak terdengar, betul nggak? Ketika motor hidup nih, kamu tekan tombol starter, bunyi nggak starternya atau motor starternya? Enggak ya, bunyi nggak? Pak. Enggak ya. Kalau motor terdahulu yang mekanismenya masih menggunakan rantai, dia akan bunyi. Kenapa? Karena belum ada mekanisme kopling satu arah ya. Masuk kok sini yang TU ya. Jadi dengan mekanisme kopling satu arah ini ya, ini sangat memudahkan sekali gitu, membantu sekali. Membantu dalam arti apa? Dalam arti ketika kamu menekan tombol starter, ataupun kadang kan suka ada yang jahil ya, kadang-kadang ya, tekan-tekan tombol starter gitu kan, jadi starternya itu akhirnya bunyi gitu kan. Ternyata dengan bantuan kopling atau mekanisme kopling satu arah ini, itu motor starter tidak ikut berputar, sehingga
tidak terjadi suara di dalam tombol starter atau motor starter seperti itu. Lalu bagaimana perawatan dan pemeriksaan daripada sistem starter? Nah, di sini mulai dari perawatan baterai. Di sini ada keterangan, kamu bisa baca deh ya, karena waktunya tinggal 4 menit lagi. Saya juga ini cepet banget gitu kan. Ya. Di sini ketika pemeriksaan baterai itu sudah dijelaskan. Kalau misalnya itu baterai basah, ya perawatannya seperti apa gitu kan ya. Di sini sudah ada nih penjelasannya kalau baterai. Terus untuk relay starter atau magnetic switch itu bagaimana perawatannya? Itu bisa kamu lihat di sini ketika kamu kan seharusnya yang normal itu ketika kamu menggunakan magnetic switch ya atau bendik ya, bahasanya bendik di kita. Itu ketika kamu tekan tombol starter dia akan bunyi klik 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 klik, bunyinya seperti itu, klik ya. Tapi setelah kamu gunakan itu ternyata tidak bunyi klik, apa yang harus kamu lakukan? Nah, di sini ada caranya. Melakukan pemeriksaan dengan cara apa? Di sini ada. Ya silahkan ukur tegangan yang keluar dari kumparan relay starter menuju ke tombol starter. Nah, di sini diwajibkan sebesar 12 volt gitu. Ya, ini udah ada nih caranya nih. Kabel Y atau R. Berarti ketika kamu lihat pada rangkaian nanti ketika kamu melakukan pemeriksaan pada bendik starter itu yang bagian positif dari apa ini namanya ya? Alat ukur apa namanya? Saya lupa lagi. Multimeter ya, multitester. Nah, di sini kan ada negatif, itu tempelin aja di body, lalu positifnya itu masuk ke dalam bendik starter, nanti bendik starternya itu dengan kabel warna Y atau R, yellow garis R, red. Jadi kabel warna kuning ada garis warna merah, itu kamu langsung tempelkan saja positifnya di sana. Nah, kabel yang hitam itu biarkan saja gitu. Lalu kamu cabut ke dari bendik starternya itu, kamu cabut. Nah, nanti setelah dicabut, ini ada nggak? Muncul nggak di kalian gambarnya? Muncul nggak di kalian gambar ini? Muncul, Pak. Muncul ya? Jadi Ada, ini Pak. Negatifnya dari multitester itu keluar dulu ke body, ya, ke body, lalu ini positifnya, ya, itu tempelin ke kabel yang ada pada motor, khususnya yang langsung masuk ke bendik ataupun relay starter. Tempelin positifnya, nanti kabelnya itu berwarna apa? Jangan yang berwarna hitam kabelnya, tapi melainkan kabel berwarna kuning garis merah. Lalu cabut soketnya, soket dari bendik starter ke body ya, ataupun ke rangkaian bodinya. Setelah dicabut, nanti kamu akan lihat di sini ya, diukur tegangannya gitu. Di sini tegangan diwajibkan itu sebesar 12 volt. Kalau misalnya tegangannya sampai dengan 12 volt, maka ini masih aman seperti itu. Tapi kalau misalnya kurang dari 12 volt, berarti sudah tidak aman. Nah, ini yang terjadi pada apa? Berarti kita balik lagi ke sini, ke baterai. Ya, clear ya sampai situ ya. Clear, Pak. Ternyata setelah bendiknya rangkaiannya tegangannya sudah 12 volt tapi tetap saja bendiknya tidak bekerja, bagaimana? Nah, di sini kita bisa cek lagi. Kita bisa cek lagi langsung dari bendiknya. Positifnya dan negatifnya dari multi itu kita tempelkan langsung ke bendiknya. Berapa tegangan yang harusnya dimiliki oleh bendik tersebut? Kalau dia kontinuitas antara kedua terminal besar relay dan kumparan relay dihubungkan dengan baterai. Terus tidak boleh ada kontinuitas antara kedua terminal besar relay setelah hubungan antara kumparan relay ke baterai dilepaskan. Jadi ini boleh dihubungkan seperti ini untuk melakukan pengecekannya, boleh langsung dari baterai seperti ini. Ya, kalau ini dengan baterai adanya kontinuitas, kalau yang di sini tidak adanya kontinuitas. Maksudnya apa sih? Kalau kontinuitas itu artinya terus ya. Kalau tanpa kontinuitas itu tidak ada arus atau tidak jalan, seperti itu kurang lebih gambarannya. Lalu pemeriksaan motor starter. Nah, ini adalah isi daripada motor starter itu sendiri. Mulai ada tutup motornya, armaraturnya, sikatnya. Nah, ini adalah sikat bagian yang paling sering kita ganti pada motor starter. Karena apa? Dia bergesekan dengan bagian armaratur ini. Gitu. Ya. Ketika motor starter kan tadi kan sudah disebutkan bahwa
motor starter itu bekerja merubah dari mekanisme elektrik dari arus listrik gitu kan ya, ke mekanisme gerak gitu. Dari arus listrik ke mekanisme gerak, dari baterai ke mekanisme gerak gitu. Sehingga si sikat ini akan terus bergesek gitu. Jadi lama-lama akan habis atau aus. Wajar ketika kamu menekan tombol starter itu kadang suka lama nyalanya gitu. Karena apa? Karena gesekannya ini sangat jauh ke armaraturnya seperti itu. Ya, nanti kamu bisa lihat aja sendiri di sini. Nah, ini armaratur nih, lebih dalamnya lagi. Nah, ini lempengan komutator. Nah, yang bergesekan itu apa sih, armaraturnya atau lempengannya? Yang bergesekan jelas ya ini lempengan komutatornya, ya. Lempengannya bukan armaratur. Kalau di gambar ini secara keseluruhan, maksudnya ini adalah armaratur. Tapi ketika armaraturnya itu dipecah, itu ada armaratur, ada juga lempengan-lempengan komutator, seperti itu. Nah, ini cara pemeriksaannya juga kita bisa lihat di sini. Ya. Kita bisa lihat, kita bisa cek. Nah, ini bisa kamu baca langsung aja ya, nanti ya. Bisa kamu baca langsung secara detail seperti apa. Nanti kamu masuk lagi ke absensi ya. Saya mau ngerekap absen yang ada di sini. Nanti absensinya itu kelas 3 itu kemarin tuh yang ada di sini ya. Nah, nanti absensinya yang ada di sini. Di sini itu kelas 3 ya. Saya cek dulu, kata kuncinya masih sama. Pertemuan 1 ya. Seperti itu ya, terlihat nggak? Iya, Pak. Nah, silahkan langsung kalian bisa mengisi absensi ya. Karena habis ini masuk Pak Tata, nanti saya tanya dulu Pak Tata itu mau melalui Meet atau langsung memberikan tugas gitu ya. Silahkan. Ini absennya saya tunggu sampai jam 5 sore ya. Takutnya nanti kamu lagi sibuk, tapi saya harapkan wajib tetap mengisi absensi. Tadi kan saya sudah jelaskan yang absennya ada di sini itu masuk ke sini, nanti yang dari sini itu dibuktikan dari Google Form saya, seperti itu. Jadi harus sinkron ya antara yang ada di sini dengan yang ada di Google Form gitu. Oke? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Nanti kalau mau lebih detail terkait dengan sistem starter, mudah-mudahan nanti ada jadwal praktek ya. Kalau udah ada jadwal praktek kan kita bisa langsung melihat gitu kan ya, komponennya, lalu bagaimana sistem kerjanya, seperti itu. Dan juga nanti kamu bisa bertanya lah ya di sana ya. Karena nanti pertemuan selanjutnya kita sudah ganti materi, yaitu ke sistem pengisian. Sistem pengisian itu sama, dasar dulu, pengenalan dulu, review ulang, setelah itu perawatannya gitu. Jelas ya? Absennya sudah diisi? Sudah, Pak. Ya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, Pak, sudah. saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.